Chapter 371 Kemunculan Buah Abadi. Chapter 371 Kemunculan Buah Abadi. Sungai Abadi. Berapa lama lagi perkiraan untuk buah abadi muncul? Tanya Lin Yan saat menatap ke arah aliran Ki Sungai Abadi. Kemungkinan tidak akan sampai dalam 1 hari. Dan buah abadi selalu jatuh di tempat ini, tidak pernah di tempat lain aliran Ki Sungai Abadi. Balas Dai Mubai. Lin Yan sedikit heran kenapa buah abadi selalu muncul di tempat yang sama. Lalu, apakah tidak ada bahaya ketika mencoba mengambil buah abadi itu? Tanya Lin Yan sekali lagi karena ia memang tidak memiliki informasi apa-apa tentang sungai abadi. Tentu saja ada. Ketika seseorang yang tidak cukup kuat dalam hal tekad, mereka akan langsung disedot oleh aura yang ada di sekitar buah abadi. Dai Mubai memperjelas. Wajah Lin Yan serius seketika mendengarnya. Sementara untuk Xiao Zia tentu paham apa maksud Dai Mubai. Tetapi ia hanya tetap diam saja. Lalu, siapa orang-orang kuat itu selain dari anggota Sekte Wayang? Tanya Lin Yan saat melirik ke arah anggota Sekte Mayat terutama. Selain dari Sekte Wayang, kelompok terkuat adalah Sekte Mayat. Mereka adalah sekte sesat yang menjadi penggali kuburan dan mencuri mayat-mayat orang kuat untuk dijadikan sebagai senjata. Dai Mubai pun menjelaskan tentang kelompok sekte mayat. Mata Hanzia menyipit ketika mendengarnya. Di alam fana ini ada sekte mayat. Sungguh tidak terduga. Jika seperti itu, tampaknya banyak warisan dari alam abadi yang tertinggal di sini ataupun mereka kemungkinan adalah cabang yang ditinggalkan oleh sekte mayat yang ada di alam abadi. Batinnya. Selain dari mereka, ada juga banyak kultivator tingkat alam raja tahap ke-8 di tempat ini. Mereka tentu tidak akan mau menyerah dalam perebutan buah abadi walaupun mungkin harus menantang 2 sekte besar. Dai Mubai melanjutkan. Lin Yan mengangguk kecil mendengar apa yang Dai Mubai katakan. Tetapi masih ada yang janggal menurutnya saat ini. Lalu, kenapa sangat jarang ada kultivator tingkat alam kaisar yang datang ke tempat ini? Jika buah itu memang sangat berharga, sudah pasti akan diincar oleh para kultivator kuat, ucap Lin Yan. Kau benar. Tetapi, buah abadi ini tidak memiliki efek apa-apa pada tubuh para kultivator tingkat alam kaisar. Dai Mubai menjelaskan. Lin Yan merasa sedikit aneh mendengar informasi tersebut. Hanya Xiao Zia yang tidak merasa heran sama sekali karena setiap dari buah abadi memang memiliki efek yang berbeda. Yang artinya, buah abadi yang dilemparkan oleh seseorang ke sungai abadi di dunia tempatnya berada hanyalah level biasa yang tidak terlalu bagus. Setelah itu, karena tidak ada yang dibahas lagi, semua kultivator yang ada di sana pun hanya menunggu kemunculan buah abadi. Semakin lama, semakin banyak kultivator yang datang untuk menyaksikan apakah kali ini ada seseorang yang mampu untuk mengambil buah abadi. Tentu Lin Yan dan Dai Mubai akan melihat semua kultivator yang datang ke tempat itu karena semua yang ada di sana adalah musuh. Setelah hampir 10 jam berlalu, aliran Ki di Sungai Abadi tampak memiliki riak tertentu yang tampak sedikit aneh. Lin Yan. Buahnya akan segera datang. Ucap Dai Mubai saat menatap hal tersebut.
La tentu tahu mengenai informasi tentang bagaimana kemunculan buah abadi terjadi. Di sisi lain, Xiao Zia hanya menatap riak aneh di sungai abadi. La tentu tahu bahwa itu adalah riak seseorang yang mencoba menghubungkan tempat tertentu ke sungai abadi. Tunggu, riak ini sepertinya pernah kurasakan. Batin Xiao Zia saat memikirkan tentang aura tersebut yang berada di alam abadi. Pusaran aneh pun terjadi di sungai abadi yang membuat para kultivator bersemangat dan bersiap-siap untuk mengambil buah abadi. Semua dari mereka pun membentuk benangki untuk langsung menangkap buah tersebut lalu menariknya dari dalam sungai abadi. Dai Mubai juga melakukan hal yang sama karena memang seperti itulah cara untuk mengambil buah abadi. Yaitu, membaut benangki yang memiliki ujung tajam agar mereka dapat menariknya keluar. Tetapi disitulah letak bahaya sesungguhnya, para kultivator yang mencoba menarik buah abadi akan mengalami sesuatu yang dapat membuat mereka mati rasa ataupun putus asa. Lin Yan di sisi lain juga ingin bersiap-siap tetapi dia dihentikan oleh Xiao Zia. Hentikan Lin Yan. Biarkan mereka lebih dulu mencoba untuk mengambil buah abadi. Ucap Xiao Zia melalui telepati. Lin Yan menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan bingung sejenak. Hei wanita menyeramkan. Kenapa kau menghentikan Lin Yan? Jika dia tidak mencoba mengambilnya, para kultivator lain akan lebih dulu mendapatkannya. Xia Yuer yang mendengar telepati dari Xiao Zia pun merasa tidak puas. Tentu mereka bertiga memiliki koneksi jika salah satu dari mereka menggunakan telepati kepada yang lainnya. Perkataan Xia Yuer hanya diabaikan oleh Xiao Zia. La pun langsung berbicara kembali melalui telepati sekali lagi. Tidak akan semudah itu untuk mengambil buah abadi. Aku yakin bahwa ketika para kultivator mencoba menyalurkan ki mereka melalui benang ki ke buah abadi, banyak dari mereka yang akan tewas. Mata Lin Yan melebar mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. La pun menatap ke arah Dai Mubai yang telah bersiap-siap karena ia tentu akan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Dai Mubai, hentikan, jangan gunakan benangki ke buah abadi. Aku merasakan bahaya darinya. Lin Yan langsung mengirim telepati kepada Dai Mubai. Dai Mubai yang telah bersiap-siap untuk membentuk benangki pun terhenti dan menatap ke arah Lin Yan dengan wajah serius karena ia tentu akan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena sebelumnya, Lin Yan tampak memiliki pemikiran aneh yang membuat semuanya tampak mungkin. Itu terlihat dari ketika Lin Yan dapat memancing banyak ikan ki di aliran ki hitam sungai abadi. Tanpa bertanya, Dai Mubai tidak jadi membentuk benang ki dan menatap ke arah pusaran aneh yang merupakan tempat buah abadi muncul. Setelah pusaran ki di sungai abadi perlahan-lahan terhenti, terlihat buah yang memiliki ukuran kepala manusia berwarna merah muncul. Buah tersebut memiliki pola-pola spiral di setiap permukaannya yang membuatnya tampak sedikit unik dan misterius. Mata Xiao Zia melebar dan spekulasi yang dibuat olehnya ternyata benar. Bahkan untuk Dai Mubai yang menatap buah itu pun memasang ekspresi heran. Kenapa buahnya berwarna merah? Ini tidak seperti tahun lalu, sebelumnya, buah abadi yang muncul itu berwarna biru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dai Mubai, Lin Yan paham kenapa Xiao Zia memperingatinya karena mungkin bahaya yang ada pada buah abadi kali ini jauh lebih besar. Tetapi para kultivator yang ada di tempat itu tidak peduli sama sekali. Pemikiran mereka saat ini adalah,
Buah abadi yang muncul kali ini sangat spesial dan kemungkinan memiliki keunikannya sendiri, atau lebih tepatnya buah yang muncul kali ini adalah buah abadi yang lebih bagus dari sebelumnya. Wush! Para kultivator di tempat tersebut pun langsung melempar benangki mereka ke arah buah abadi secara bersamaan. Hanya beberapa dari mereka yang tidak melakukannya karena memiliki pemikiran tertentu juga tentang buah abadi yang muncul kali ini. Ketika benangki para kultivator menusuk buah abadi dan mereka mencoba untuk menariknya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arreggggh. Teriakan para kultivator terdengar dalam sekejap. Para kultivator yang menyambungkan benangki dengan buah abadi pun terlihat kesakitan dan aura berwarna merah menyelimuti mereka semua. Lin Yan pun mengaktifkan mata raja miliknya dan menatap ke arah para kultivator dengan mata melebar. Sebab, aura merah yang menyelimuti para kultivator tersebut melahap daya hidup para kultivator dengan kecepatan yang sangat tinggi. Chapter 372 Pelacakan. Sungai Abadi. Apa itu? Mata Lin Yan menyipit ketika menatap para kultivator yang tampak sekarat dengan sangat cepat. Bahkan untuk Dai Mubai, ia pun memasang wajah yang sangat serius karena tidak menyangka bahwa buah abadi kali ini akan sangat berbahaya. Sementara untuk para kultivator tingkat alam raja tahap ke-9 seperti tetua ketiga dan keempat sekte wayang hanya menatap adegan tersebut dengan wajah datar. Bahkan kematian satu anggota sektenya tidak membuat mereka terkejut. Dan untuk para anggota sekte mayat, mereka juga tampaknya sudah mengetahui bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Sepertinya rumor tentang buah abadi berwarna merah memang benar. Buah abadi ini akan muncul 100 tahun sekali dan memang sekarang adalah waktunya. Dengan buah abadi ini, Master Sekte akan mencapai ketinggian baru. Ucap tetua ketiga Sekte Wayang. Ya. Kita harus bersiap-siap ketika semua kekuatan hidup para kultivator tersebut telah habis diserap. Lanjut tetua keempat Sekte Wayang. Sementara itu, dua anggota terkuat dari Sekte Mayat saling melirik lalu mengangguk kecil. Keduanya hanya memberi kode dan sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hei! Tampaknya merekalah yang melempar buah abadi itu. Aku bertanya-tanya, apakah mereka ingin mengumpulkan eksperimen terhadap dunia ini? Apa yang mereka cari? Batin Xiao Zia saat matanya menyipit menatap kekuatan hidup para kultivator tampaknya dikirim ke suatu tempat melalui pusaran aneh yang hampir tidak terlihat. Bahkan untuk Lin Yan juga menatap apa yang dilihat oleh Xiao Zia dan menyimpulkan bahwa seseorang yang jauh di sana tampak seperti sedang mengumpulkan informasi. Lin Yan. Setelah para kultivator itu tewas, ambil buah abadi itu. Aku akan melakukan sesuatu agar kau tidak menerima efek apapun. Xiao Zia berbicara melalui telepati dan langsung menciptakan formasi di kedua tangannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia, Lin Yan mengangguk kecil. Ia pun langsung membuat benangki untuk mengambil buah tersebut. Ketika teriakan perlahan mereda, anggota Sekte Wayang dan Sekte Mayat juga bersiap-siap untuk mengambil buah. Jika dihitung kembali, kultivator yang ada di tempat itu tidak lagi mencapai angka 20 karena kebanyakan dari mereka tewas di tempat. Lin Yan. Sekarang. Teriak Xiao Zia saat ia mengarahkan kedua tangannya ke arah buah abadi. Lin Yan pun langsung melempar benangki ke arah buah abadi secara langsung. Dum.
Satu formasi pun menyelimuti buah abadi yang membuat para kultivator yang tersisa terkejut. Mereka pun langsung bereaksi karena tahu bahwa seseorang mencoba untuk mengambil buah abadi lebih dulu. Namun, ketika mereka semua lempar benang ki, formasi lainnya terbentuk dan menghalangi semua benang ki ke arah buah abadi. Siapa itu? Teriak tetua ketiga Sekte Wayang sangat marah. Bahkan Dai Mubai menyipitkan matanya dan memeriksa dengan energi spiritualnya dengan seksama. Ia hanya dapat merasakan dengan samar Qi Xiaozia, itu pun karena Xiaozia saat ini menggunakan formasi. Tatapan semua kultivator tertuju pada tempat Lin Yan berada. Mereka semua dapat merasakan ada sosok yang bersembunyi menggunakan formasi dan semua dari mereka yakin bahwa itu adalah roh. Ketika benang Qi Lin Yan menyentuh buah abadi, Xiaozia langsung mengeluarkan sabitnya lalu melemparnya ke arah buah abadi. Wush! Saat Lin Yan merasakan bahwa sesuatu mencoba menggerogoti tubuhnya, sabit Xiaozia yang telah dilapisi oleh Qi kematian dan energi spiritual pun langsung memotong sesuatu yang berada tepat di atas buah abadi. Serak! Bush! Ledakan aura kuat pun terpancar ke segala arah saat Xiaozia berhasil memotong Qi yang menjadi penghubung buah abadi dengan seseorang di tempat yang sangat jauh. Di tempat tertentu yang sangat jauh, terlihat seorang pria parubaya yang sedang bersama dengan beberapa lainnya di belakangnya. Pria parubaya tersebut saat ini sedang dikelilingi oleh Qi tertentu dan mengarahkan lengannya ke depan. Jauh di depannya terlihat aliran Qi yang mirip dengan sungai abadi. Di hadapan pria parubaya tersebut, terlihat sebuah tungku yang berisi cairan merah. Bush! Tiba-tiba saja Qi yang menyelimuti pria parubaya tersebut hancur yang membuat pria parubaya tersebut membuka matanya dan memasang wajah heran. Apa yang terjadi senior? Tanya salah satu dari mereka. Seseorang berhasil memutuskan Qi yang aku hubungkan di aliran sungai abadi di tempat ini ke dunia fana itu. Balas pria parubaya tersebut dengan sedikit heran karena ada seseorang dari dunia fana yang mampu memotong Qi kultivator sepertinya. Mustahil. Kita telah menyelidiki dunia itu setiap tahunnya dengan membaca ingatan para kultivator dengan cara melempar buah-buahan yang tidak berguna. Walaupun kali ini kita melempar buah yang bagus, tetapi selama ribuan tahun, kita belum menemukan ada seseorang yang mencapai level seperti itu. Salah satu dari mereka membantah. Apa kau meragukan apa yang aku rasakan? Pria parubaya tersebut melirik ke arah kultivator yang berbicara sebelumnya dengan mata menyipit. Kultivator tersebut pun bergidik sedikit lalu diam karena tidak lagi berani untuk berbicara. Tampaknya dunia itu memang telah sedikit berkembang. Para kultivator lainnya juga mencoba mencari keberadaan dunia tersebut dengan cara yang sama yaitu melempar buah abadi dari aliran Qi sungai abadi. Tetapi kitalah yang menemukannya, namun kita sama sekali tidak bisa masuk. Aku telah lelah melakukan hal ini setiap tahunnya tetapi belum ada hasil. Dan kali ini, seseorang berhasil memotong benang Qi milikku. Ucap pria parubaya tersebut. Apakah setahun kemudian kita akan melempar buah yang sama? Jika sekarang tidak mungkin, penghubung antara semua aliran Qi sungai abadi telah terputus. Ucap kultivator lainnya. Tidak dibutuhkan. Apa kau berpikir aku sebodoh para kultivator lainnya yang tidak menggunakan rencana apapun? Aku telah meninggalkan kekuatanku sedikit di dunia tersebut ketika seseorang berhasil memutuskan benang Qi. Hal itu membuat Qi milikku menyebar ke udara.
Jika tidak, itu akan tetap dibawa oleh aliran Ki Sungai Abadi. Dengan kata lain, kita telah menemukan lokasi, dunia tempat warisan Kaisar Manusia disimpan. Ucap pria parubaya tersebut dengan senyum lebar. Apakah itu benar? Beberapa kultivator lainnya terkejut mendengarnya. Tentu mereka akan bersemangat mendengar hal tersebut. Ya, walaupun butuh waktu untuk melacak sisa ki yang aku tanamkan, kita pasti akan menemukannya. Cepat persiapkan segala sesuatunya. Dan jangan sampai berita ini bocor. Persiapkan para kultivator puncak alam sage tahap ke-9 untuk memasuki dunia fana. Perintah pria parubaya tersebut. Beberapa kultivator pun langsung menghilang dari tempat itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semua kultivator yang ada di sana pergi, pria parubaya tersebut menatap kembali ke arah kuali yang ada di hadapannya yang berisi darah para manusia. Tidak lama kemudian, matanya menyipit ketika melihat beberapa ingatan dari kultivator yang tewas karena kinya. Oh, roh kontrak yang luar biasa. Aku tidak tahu roh apa kau, tetapi kau tidak akan bisa bersembunyi walaupun kau menggunakan formasi. Tampaknya kaulah yang memutuskan benang ki milikku. Ucap pria parubaya tersebut saat menatap sosok wanita yang tampak seperti bayang-bayang karena diselimuti oleh formasi. Dia tidak lain adalah Xiao Zia. Chapter 373 Negosiasi. Sungai Abadi. Ketika Xiao Zia berhasil membelah ki seseorang, wajahnya sedikit menyipit karena tentu tahu ada ki kuat yang menyebar ke udara lalu menghilang. La tentu paham bahwa pemilik ki akan mencoba untuk melacak tempat mereka berada. Tetapi, ia sama sekali tidak khawatir karena para kultivator dari dunia abadi tidak akan bisa masuk ke dunia fana. Mereka pasti mengirim pasukan yang lemah ke tempat mereka walaupun mungkin itu berada di tingkat alam sage tahap ke-9. Di sisi lain, Lin Yan langsung menarik buah abadi yang ia dapatkan. Ia masih merasa bingung apa yang spesial dari buah abadi itu karena para kultivator berbondong-bondong untuk mengambilnya seperti orang tolol dan kali ini pun ia ikut karena ingin tahu. 5 kultivator yang merupakan anggota Sekte Wayang dan 3 kultivator Sekte Mayat pun langsung mendekat ke arah Lin Yan yang telah berhasil mengambil buah abadi. Tidak hanya itu, ada 3 kultivator lainnya yang memiliki kultivasi tingkat alam raja tahap ke-8 dan 1 kultivator tingkat alam raja tahap ke-9 yang selamat selain dari kelompok anggota Sekte Wayang dan Sekte Mayat. Semua berhenti tidak jauh dari Lin Yan tetapi tidak mencoba langsung merebutnya. Alasannya tentu sederhana, mereka mengira Lin Yan tidak mungkin kabur, tetapi masalahnya saat ini adalah kultivator lainnya. Ketika buah abadi tidak lagi berada di tangan Lin Yan, mereka pasti akan secara otomatis bertarung dengan kultivator lainnya untuk memperebutkan buah abadi. Dan kemungkinan lainnya, mereka tidak langsung merebut buah abadi karena mungkin Lin Yan akan menghancurkan buah abadi tersebut sebelum mereka berhasil merebutnya. Sedangkan untuk Dai Mubai, ia awalnya terkejut bahwa Lin Yan dapat mengambil buah abadi. Itu tidak sama seperti informasi yang diceritakan secara umum bahwa seseorang harus melawan kehendak tertentu untuk mendapatkan buah abadi. Tentu hal seperti itu tidak penting karena Xiao Zia telah memutuskan ki seseorang yang menyelimuti buah abadi agar seseorang dapat dengan bebas mengambil buah abadi yang jatuh di sungai abadi. Bocah, serahkan buah abadi itu dan kami akan mengampunimu.
Ucap salah satu kultivator dari sekte mayat saat sosok berkerudung muncul di belakangnya. Sosok tersebut tidak lain adalah mayat yang digunakan sebagai senjata. Lin Yan yang sedang memegang buah abadi menatap ke arah kultivator yang terlihat seperti pria paruh baya dengan tatapan kosong penuh arti. Ia sedikit jijik menatapnya karena dengan mata raja, ia dapat melihat betapa busuknya aura yang mengelilingi kultivator yang mengancamnya itu. Di sisi lain, wajah Dai Mubai sedikit muram ketika Lin Yan diancam oleh kultivator yang berasal dari sekte mayat. Awalnya ia ingin melawan para anggota sekte wayang dengan Lin Yan, namun kali ini tampaknya situasi mereka akan menjadi sulit. Tetapi ia sama sekali tidak mundur karena ia bukanlah tipe yang akan melarikan diri hanya karena ada banyak kultivator kuat di hadapannya. Cepat serahkan bocah. Kau harus tahu konsekuensi dari menantang sekte wayang. Teriak tetua ketiga dingin ke arah Lin Yan. Tunggu, kalian ingin menyerahkan buah abadi ini bukan? Lalu, pada siapa aku harus memberinya? Tanya Lin Yan dengan nada sangat polos. Ia sama sekali tidak takut diancam oleh beberapa kultivator setingkat mereka yang bahkan belum mencapai tingkat alam kaisar. Para kultivator tidak jauh dari hadapan Lin Yan membeku di tempat. Mereka semua saling melirik karena tentu ada banyak dari mereka, atau lebih tepatnya ada 3 kelompok. Yaitu, kelompok sekte wayang, sekte mayat dan beberapa kultivator bebas. Oh, tampaknya buah abadi ini juga sangat rapuh. Gumam Lin Yan saat mencoba meremasnya sedikit. Hentikan! Teriak semua kultivator tersebut sedikit panik menatap apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Kenapa aku harus berhenti? Akulah yang mendapatkan buah abadi ini. Jadi itu terserah padaku apakah aku harus menyimpannya, membuangnya, memberikannya kepada orang lain atau bahkan menghancurkannya. Lin Yan mengatakan itu dengan senyum yang sangat hangat. Dai Mubai di sisi lain tidak bisa berkata-kata saat menatap senyum hangat di wajah Lin Yan. Baiklah, ayo kita lakukan perdagangan. Tetua ketiga sekte wayang pun berbicara dan menawarkan barter. Oh, jika tidak salah, kau adalah tetua dari sekte wayang. Apa yang akan kau tawarkan? Tanya Lin Yan. Sebelum tetua ketiga berbicara, anggota sekte mayat pun berbicara. Kami sekte mayat akan menukarnya dengan banyak ikan ki dengan kapasitas ki total senilai 1000. 0000 batu spiritual kelas atas. Wajah tetua ketiga sekte wayang gelap mendengarnya lalu langsung menambahkan harga. Kami akan membayarnya dengan ikan ki dengan kapasitas ki senilai 1.500.000 batu spiritual kelas atas. Tampaknya mereka sangat menghargai buah abadi ini. Batin Lin Yan. Dai Mubai perlahan melayang ke samping Lin Yan lalu berbisik, Lin Yan, aku dengar bahwa buah abadi yang didapatkan oleh seseorang pernah dilelang dengan harga 3.500.000 batu spiritual kelas atas. Semua kultivator yang menjadi musuh saat ini memasang wajah gelap dan menatap ke arah Dai Mubai dengan tatapan membunuh karena mencampur bisnis mereka dengan Lin Yan. Mereka semua telah memutuskan bahwa setelah buah abadi didapatkan, mereka akan membunuh Dai Mubai. Oh, mata Lin Yan cerah mendengar apa yang dikatakan oleh Dai Mubai. Aku dengar, buah abadi kali ini berbeda dengan yang biasanya. Jika harga buah abadi biasa 3.500.000 batu spiritual kelas atas, maka aku akan menjual buah abadi ini dengan harga 7 juta batu spiritual kelas atas. Lin Yan menawar dengan senyum kebahagiaan.
Wajah Dai Mubai berkedut keras karena tidak menyangka bahwa Lin Yan sangat serakah. Xiao Zia yang bersiap-siap bertarung pun hanya terkikik kecil dengan kata-kata Lin Yan. Tetapi ia yakin bahwa Lin Yan tidak akan mau menjual buah abadi tersebut. Nak, harga yang kau tawarkan terlalu tinggi. Kau bahkan tidak tahu apa fungsi dari buah abadi itu. Ucap tetua ketiga sekte Wayang Dingin. Ya, lagi pula kau tidak mungkin bisa lolos dari kami jika tidak menjual buah abadi itu. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu, bocah. Ucap anggota sekte mayat dengan dingin saat kinya perlahan bocor. Aku tidak memaksakan keberuntunganku. Aku hanya ingin berdagang. Lagi pula, karena aku tidak mengetahui apa kegunaan dari buah abadi ini, maka lebih baik menghancurkannya jika tidak ada yang mau membelinya. Aku telah menggunakan cukup banyak ki sebelumnya ketika mengambil buah abadi ini. Setidaknya usahaku akan dihargai. Lin Yan berkata dengan nada lelah. Xia Yuer yang berada di kursi VIP-nya sepanjang waktu pun terkikik sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya yang mungil ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Sungguh berwajah tebal. Batin Xiao Zia. Dai Mubai juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa mendengar apa yang dikatakan Lin Yan. Sementara untuk kultivator lainnya yang mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan memasang wajah sangat gelap seperti pantat wajan yang telah dibakar selama bertahun-tahun. Oh, bagaimana jika seperti ini, kalian semua ada 12 orang. Kalian akan membayar dengan ikan ki masing-masing dengan kapasitas ki senilai 1 juta dan aku akan melempar buah abadi ini ke udara agar kalian memperebutkannya. Kalian harus paham bukan, jika aku menyerahkan buah abadi ini ke salah satu dari kalian dan kalian membayar dengan harga setidaknya 4 juta batu spiritual kelas atas, kultivator lainnya pasti akan memperebutkannya juga. Bagaimana? Ini adalah proposal yang bagus. Ucap Lin Yan dengan senyum cerah. Dan saat inilah Lin Yan menggunakan keahliannya untuk berdagang dengan para kultivator yang sangat terobsesi dengan buah abadi yang belum ia ketahui apa fungsinya. Chapter 374 Tingkat Alam Raja Tahap ke-6. Sungai Abadi. Wajah para kultivator gelap mendengar proposal dari Lin Yan. Mereka tentu tahu bahwa ketika mereka membayar dan buah abadi dilempar ke arah udara, Lin Yan tentu akan mengambil kesempatan untuk kabur. Tentu mereka tidak ingin membuang sumber daya dengan cuma-cuma. Menatap wajah para kultivator di hadapannya yang tidak sedang dipandang, Lin Yan menggelengkan kepalanya lalu berkata, jika kalian tidak mau, maka tidak masalah. Ketika Lin Yan meremas buah abadi, semua dari mereka pun berteriak, hentikan. Lin Yan berhenti untuk beberapa saat lalu menatap mereka dengan wajah yang dingin saat ini. Cepat berikan apa yang aku minta sebelum kesabaranku habis. Mendengar nada Lin Yan yang saat ini telah dingin, mereka paham bahwa Lin Yan tidak ingin membuang waktu di tempat itu. Kedua-belas dari mereka pun melempar cincin ruang dan Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya pun langsung menangkap semuanya. Menatap cincin ruang yang melayang, wajah kedua-belas dari mereka berubah drastis karena langsung paham bahwa Lin Yan memiliki roh yang sangat ahli dalam formasi penyembunyian. Mubai, cepat pergi dari sini. Lin Yan mengirim telepati kepada Dai Mubai. Dai Mubai tidak ragu sedikit pun. Ia tahu bahwa Lin Yan itu pintar dan sedang merencanakan sesuatu. Mungkin jika dirinya berada di tempat itu, rencana yang disusun oleh Lin Yan mungkin akan hancur.
Menatap Dai Mubai yang pergi ke tempat jauh menggunakan kecepatan penuhnya, para kultivator di tempat itu hanya membiarkannya saja. Menurut mereka semua, Lin Yan pasti akan melarikan diri juga setelah melempar buah abadi ke udara. Tetapi, tentu mereka tidak akan melepaskan Lin Yan begitu saja. Tetua ketiga mengirim telepati kepada anggota sektenya terutama untuk tetua keempat untuk menangkap Lin Yan. Sebab, di dalam cincin ruang itu adalah sumber daya yang besar juga. Sedangkan untuk para anggota sekte mayat juga melakukan hal yang sama. Mereka tentu tidak akan membiarkan Lin Yan lepas begitu saja membawa banyak sumber daya berharga. Zia, apa kau tahu fungsi dari buah abadi ini? Tanya Lin Yan melalui telepati saat melihat Xia Yuer membawa kembali semua cincin ruang dengan senyum lebar. Fungsi utama buah abadi biasa adalah meningkatkan umur dalam jangka yang sangat panjang dan ini hanya berlaku untuk tingkat alam raja karena itu juga tergantung dari buah abadi apa itu. Dan buah abadi yang kau pegang saat ini, itu dapat meningkatkan umur juga walaupun kau mampu menggunakan ki yang ada di dalamnya untuk diolah menjadi kekuatan melalui telepati. Mata Lin Yan berbinar. Saat ini kultivasinya telah mencapai alam raja tahap kelima dan itu tidak mungkin mampu menandingi semua kultivator di tempat itu kecuali dirinya melakukan fusi dengan Xia Yuer. Itu pun ia tidak yakin apakah bisa melawan mereka semua karena tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini saat melakukan fusi, ia mungkin hanya akan bisa menandingi kekuatan tingkat alam raja tahap ke-9 itu pun hanya untuk melawan satu kultivator. Oleh karena itu, Lin Yan tentu melakukan hal yang harus dilakukan. Cepat berikan buah abadi itu. Teriak tetua ketiga tidak sabar. Aku harus memeriksa semua cincin ruang yang kalian berikan terlebih dahulu. Aku tidak ingin mengalami kerugian. Balas Lin Yan saat memeriksa cincin ruang satu persatu. Selama melakukan itu, Lin Yan juga bertanya kembali kepada Xiao Zia karena ia merasa bahwa wanita tua itu mengetahui tentang buah abadi. Zia, apakah saat mencerna ki di dalam buah abadi akan memakan proses yang lama? Tanya Lin Yan melalui telepati kepada Xiao Zia. Untuk para kultivator biasa, mereka harus mengolahnya terlebih dahulu. Itu dapat langsung diolah secara instan walaupun mungkin ada efek kelelahan di tubuh oleh peningkatan kekuatan mendadak. Tetapi dengan tubuh unik milikmu, hal itu tidak diperlukan karena kau pasti langsung bisa meningkatkan kultivasi secara langsung. Lagi pula, kau tidak akan mencerna semuanya sendirian karena adanya aku dan Yuer di sini. Xiao Zia menjelaskan melalui telepati. Mendengar itu, baik Lin Yan dan Xia Yuer tentu saja bahagia. Walaupun ia tidak terlalu percaya pada Xiao Zia, saat ini ia tidak memiliki pilihan lain. Setelah memeriksa cincin ruang dan berbicara melalui telepati dengan Xiao Zia, Lin Yan pun menyimpan semua cincin ruang itu walaupun ada beberapa dari cincin ruang yang memiliki nilai tidak sesuai. Cepat bocah! Salah satu anggota sekte mayat tidak sabar lagi karena Lin Yan tampaknya mengulur waktu. Lin Yan menatap ke arah kultivator tersebut dengan senyum mencemooh. Ia pun langsung mengayunkan lengannya yang memegang buah abadi ke arah udara sambil berbicara, "Tangkap ini." Pandangan semua kultivator tertuju ke arah udara karena tampaknya Lin Yan melempar buah abadi sangat jauh. Tetapi ketika mata mereka semua berada di udara, tidak ada buah abadi sama sekali yang membuat mereka memasang wajah yang sangat jelek.
Tatapan mereka beralih ke arah Lin Yan yang saat ini tersenyum lebar. Di hadapannya, terlihat gua abadi yang dilahap oleh ki berwarna hitam. Sialan! Teriak mereka semua karena sangat marah telah ditipu oleh seorang pemuda dengan mudahnya. Dasar tolol! Ucap Lin Yan saat ki dari tubuhnya meledak ke segala arah. Tidak hanya itu, bahkan untuk Xia Yuer dan Xiao Zia juga mengalami peningkatan yang membuat ledakan ki dari tubuh mereka berdua. Wush! Kultivasi Lin Yan langsung menerobos ke tingkat alam raja tahap ke-6 dalam sekejap. Xiao Zia juga mengalami peningkatan yang sama sedangkan untuk Xia Yuer, dia telah menembus tingkat alam raja tahap ke-5. Para kultivator mencoba bertahan dari ledakan ki tersebut. Mereka semua saat ini terkejut karena tahu bahwa Lin Yan mengkonsumsi buah abadi dengan cara yang aneh. Zia, Yuer, habisi mereka semua. Perintah Lin Yan saat dirinya memasuki bentuk setengah naga. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tentu tidak akan ragu lagi bertarung walaupun mungkin ini adalah pertarungan yang sulit. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan menghilang seketika dan muncul tepat di hadapan kultivator tingkat alam raja tahap ke-8. Jelep. Tombak pembunuh naga langsung bersarang di kepala anggota sekte mayat dalam sekejap tanpa bisa melawan sama sekali. Para kultivator yang masih bertahan dari ledakan ki terkejut dengan reaksi Lin Yan yang sangat cepat dan telah menghabisi salah satu dari mereka. Sialan! Anggota sekte mayat mengendalikan mayat dengan ki menyerang ke arah Lin Yan. Tap! Xiao Zia menyatukan kedua telapak tangannya lalu lingkaran formasi raksasa tercipta di tempat tersebut. Formasi kematian, dunia kematian. Dum! Tekanan yang begitu kuat meletus dari tubuh Xiao Zia saat dirinya menggunakan ki dalam jumlah yang memberikan tekanan kepada semua musuh. Gerakan anggota sekte mayat melambat dan ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang memiliki formasi sedemikian rupa yang mampu menekan banyak kultivator sekaligus. Xia Yuer tentu tidak membuang waktu dan langsung mengarahkan lengannya yang mungil ke arah salah satu kultivator yang saat ini ditekan oleh Xiao Zia. Formasi cahaya, pedang cahaya. Puluhan pedang cahaya muncul dan langsung menyerang ke berbagai arah agar mereka semua tidak menyerang Lin Yan yang sangat dekat. Sialan! Para kultivator berteriak keras saat mencoba bergerak sekuat tenaga agar lepas dari tekanan Xiao Zia. Jika tidak, pedang cahaya yang tiba-tiba muncul mungkin saja membelah leher mereka. Namun anggota sekte mayat yang paling dekat dengan Lin Yan berhasil membebaskan diri dan menyerang ke arah Lin Yan bersama dengan mayat miliknya. Mati! Bam! Bam! Dari arah samping, serangan yang begitu kuat menghantam anggota sekte mayat tersebut bersama dengan mayat yang dia kendalikan. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya dan melirik ke arah samping. Apa kau tidak takut akan kehilangan nyawa di tempat ini? Sosok yang memukul anggota sekte mayat tersebut menaikkan sudut bibirnya. Ia tidak lain adalah Dai Mubai yang datang kembali. Tidak mungkin aku akan melewatkan kesempatan bergabung dengan pesta menghabisi anggota sekte wayang. Chapter 375 Pertarungan Sengit. Sungai Abadi. Kau, anggota sekte mayat yang menatap ke arah Dai Mubai pun sangat marah. Di sisi lain, Lin Yan menghargai Dai Mubai karena tampaknya tidak memiliki ketakutan melawan banyak kultivator kuat dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-8. Jiwa pelahap Raja Naga.
Naga hitam besar muncul dan langsung melempar tombaknya ke arah para kultivator tingkat alam raja tahap ke-8. Jelek. Satu lagi dari mereka tewas. Karena tekanan dari Xiao Zia serta dengan serangan pengalihan dari Xia Yuer, dia sama sekali tidak mampu untuk menghindari. Lin Yan juga langsung bergerak ke arah kultivator lainnya yang lemah. Hanya 5 kultivator di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9. Xiao Zia yang masih mempertahankan formasi pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi saat sabit hitam muncul di lengan kanannya. Hitam muncul di lengan. Seraing. Ketika Xiao Zia mengayunkan sabitnya yang telah dikelilingi oleh formasi, ia pun langsung membelah salah satu kultivator di tempat tersebut. Bahkan Xia Yuer dan Dai Mubai yang bergerak juga berhasil menghabisi kultivator lainnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan semua itu tentu dengan bantuan Xiao Zia yang dapat dengan mudah menekan kultivator tingkat alam raja tahap ke-8. Bajingan. Tetua ketiga Sekte Wayang pun melesat ke arah Lin Yan dengan sangat marah karena merasa dirinya telah dipermainkan dan semua anggota sektenya telah binasa kecuali untuk tetua keempat yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya. Menatap tetua ketiga Sekte Wayang yang mengayunkan pedangnya bersama dengan wayangnya bersamaan, Lin Yan tentu tidak santai. Lin Yan pun mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah tetua ketiga Sekte Wayang serta mengendalikan naga hitam untuk melawan wayang tetua ketiga tersebut. Terang. Bush. Kau. Tetua ketiga terkejut saat menatap ke arah Lin Yan yang mampu memblokir serangannya dengan mudah. Ia juga dapat merasakan tekanan yang sangat besar karena ketangguhan tubuh Lin Yan yang tidak masuk akal. Juga, naga hitam yang tercipta melalui Qi membuatnya semakin memasang wajah jelek karena itu tampak mirip dengan wayang. Sementara itu, Dai Mubai langsung bentrok dengan tetua keempat Sekte Wayang. Meskipun ia seorang diri, ia dapat menandingi satu tahap kultivasi di atasnya dan bahkan mengunggulinya. Karena adanya wayang tetua keempat Sekte Wayang, ia juga mengalami kesulitan walaupun mungkin mereka terlihat semua setara. Xiao Zia di sisi lain bekerja sama dengan Xia Yuer melawan 2 kultivator dari Sekte Mayat. Karena dirinya menggunakan Qi kematian, tidak akan sulit untuk menandingi mereka semua karena mayat itu akan mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar dengan Qi kematian. Dan untuk kultivator bebas yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-9 pun memasang wajah muram ketika melihat semua pertarungan tersebut. Karena tahu bahwa tidak mungkin lagi mengambil keuntungan, ia langsung pergi dari tempat itu karena tahu bahwa jika kelompok Lin Yan berhasil membunuh salah satu dari mereka, ia akan dalam bahaya besar. Ia tidak mau lagi mempertahankan nyawa karena buah abadi sudah lenyap dikonsumsi oleh Lin Yan. Siapa kau? Tetua ketiga Sekte Wayang tidak bisa tidak bertanya karena tampaknya kali ini mereka menendang besi. Ia tidak pernah melihat kultivator dengan tingkat kultivasi alam raja tahap ke-6 mampu melawan kultivator tingkat alam raja tahap ke-9 secara seimbang. Apakah itu penting? Tanya Lin Yan dengan sudut bibir melengkung sedikit. Ia pun langsung mengarahkan tangan kirinya dan memuat sebuah formasi. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Mata tetua ketiga Sekte Wayang melebar saat merasakan Qi teramat kuat hendak meledak. Ia pun langsung menggunakan teknik pertahanan miliknya untuk bertahan. Duar. Ledakan cahaya langsung menelan tetua ketiga Sekte Wayang menjauh.
Lin Yan sangat tahu bahwa tetua ketiga sekte wayang mungkin tidak terluka karena bisa dikatakan, ia tidak terlalu handal menggunakan formasi seperti Xia Yuer. Butuh energi spiritual yang jauh lebih besar untuk membuat serangan formasi menjadi lebih kuat 2 kali lipat dan Xia Yuer dan Xiao Xia adalah ahli melakukan itu. Saat ledakan cahaya mereda, terlihat tetua ketiga sekte wayang yang saat ini menyilangkan kedua lengannya. Ada jejak asap di kedua lengannya, tanda bahwa serangan Lin Yan sebelumnya memiliki sedikit efek. Dengan teknik pertahanan yang dimilikinya, ia hanya menerima sedikit rasa sakit. Tatapan tetua ketiga sekte wayang tertuju pada wayang miliknya yang ditekan oleh naga hitam ciptaan Lin Yan. Ia masih bertanya-tanya saat ini apakah naga hitam itu sebuah wayang atau tidak. Siapa sebenarnya bocah ini? Dia adalah demi Human. Apakah dia anggota klan Xiao? Jika ya, maka kami telah mencoba mengusik seseorang yang berbahaya. Dia masih sangat muda dan para jenius klan Xiao memang banyak seperti dia yang telah mencapai tingkat alam raja tahap ke-6 di usia hampir 18 tahun. Batin tetua ketiga sekte wayang dengan wajah yang sangat muram. Jika sedari awal ia melihat Lin Yan memasuki bentuk setengah naga, ia mungkin tidak akan terlalu memaksakan dirinya untuk bergerak melawan Lin Yan. Hal itu tidak penting saat ini. Tampaknya dia tidak akan membiarkanku lolos. Tidak ada kultivator lainnya di sini saat ini. Ketika aku menghabisinya, walaupun mungkin dia anggota klan Xiao, semuanya akan bisa disembunyikan. Batin tetua ketiga sekali lagi saat membuat kuda-kuda menyerang dengan satu pedang. Menatap tetua ketiga sekte wayang yang akan serius, Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. Tombak pembunuh naga di tangannya berdengung keras saat dilapisi oleh ki petir hitam bercampur dengan petir merah. Wajah tetua ketiga sekte wayang semakin masam ketika melihat aura petir merah yang menyelimuti tombak pembunuh naga Lin Yan. Ia sangat sadar bahwa itu adalah ki raja. Ia saat ini sangat paham kenapa Lin Yan tampaknya sangat kuat di tingkat kultivasi seperti itu. Tetua ketiga sekte wayang yakin bahwa ketika Lin Yan mencapai tingkat alam kaisar, dia pasti masih bisa menghabisi kultivator 2 tahap lebih kuat di atasnya. Dan ketika mencapai tingkat alam sage, dia akan mampu melawan 1 tahap lebih tinggi ataupun mungkin menghabisi mereka. Para pengguna ki raja tidak ada yang sederhana sama sekali. Sebagian besar dari mereka akan tumbuh mencapai tingkat luar biasa jika tidak terbunuh di tengah jalan. Lin Yan yang menatap tetua ketiga sekte wayang tidak jadi menyerang karena suatu alasan, tidak membuang waktu sama sekali. Ia mengangkat tombak pembunuh naga ke arah langit lalu mengayunkannya ke arah musuh. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Petir hitam melesat ke arah tetua ketiga sekte wayang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bajingan merepotkan. Batin tetua ketiga sekte wayang saat mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Tebasan api pemusnah. Seraing. Bila ki berwarna merah yang memancarkan aura panas dan membuat udara berdenyut di sekitarnya pun melesat ke arah serangan yang dilancarkan oleh Lin Yan. Blar. Kedua serangan saling berbenturan dan lenyap di tempat. Sebelum tabrakan terjadi, Lin Yan telah menggunakan teknik langkah pemisah bulan. Ia muncul tepat di jarak hampir 5 meter dari tetua ketiga sekte wayang sambil mengayunkan tombaknya. Jangan mengira bahwa kau mampu mengalahkanku bocah.
Teriak tetua ketiga sekte wayang yang bereaksi sangat cepat ketika Lin Yan muncul di dekatnya. Perang. Ketika benturan terjadi, keduanya menarik senjata masing-masing lalu menyerang secara bersamaan. Perang, perang, perang. Pedang dan tombak saling berbenturan setiap detik. Keduanya terus melancarkan serangan mematikan ke arah musuh masing-masing. Tetapi tetua ketiga sekte wayang saat ini memasang wajah yang sangat muram. Tentu ia merasa dirinya saat ini ditekan dan tekanan itu berasal dari kekuatan tubuh Lin Yan serta kiaura panas dan membuat udara berdenyut di sekitarnya pun melesat ke arah serangan yang dilancarkan oleh Lin Yan. Blar. Kedua serangan saling berbenturan dan lenyap di tempat. Sebelum tabrakan terjadi, Lin Yan telah menggunakan teknik langkah pemisah bulan. Ia muncul tepat di jarak hampir 5 meter dari tetua ketiga sekte wayang sambil mengayunkan tombaknya. "Jangan mengira bahwa kau mampu mengalahkanku bocah," teriak tetua ketiga sekte wayang yang bereaksi sangat cepat ketika Lin Yan muncul di dekatnya. Perang. Ketika benturan terjadi, keduanya menarik senjata masing-masing lalu menyerang secara bersamaan. Perang, perang, perang. Pedang dan tombak saling berbenturan setiap detik. Keduanya terus melancarkan serangan mematikan ke arah musuh masing-masing. Tetapi tetua ketiga sekte wayang saat ini memasang wajah yang sangat muram. Tentu ia merasa dirinya saat ini ditekan dan tekanan itu berasal dari kekuatan tubuh Lin Yan serta kiaura panas dan membuat udara berdenyut di sekitarnya pun melesat ke arah serangan yang dilancarkan oleh Lin Yan. Blar. Kedua serangan saling berbenturan dan lenyap di tempat. Sebelum tabrakan terjadi, Lin Yan telah menggunakan teknik langkah pemisah bulan. Ia muncul tepat di jarak hampir 5 meter dari tetua ketiga sekte wayang sambil mengayunkan tombaknya. "Jangan mengira bahwa kau mampu mengalahkanku bocah," teriak tetua ketiga sekte wayang yang bereaksi sangat cepat ketika Lin Yan muncul di dekatnya. Perang. Ketika benturan terjadi, keduanya menarik senjata masing-masing lalu menyerang secara bersamaan. Terang, terang, terang. Pedang dan tombak saling berbenturan setiap detik. Keduanya terus melancarkan serangan mematikan ke arah musuh masing-masing. Tetapi tetua ketiga sekte wayang saat ini memasang wajah yang sangat muram. Tentu ia merasa dirinya saat ini ditekan dan tekanan itu berasal dari kekuatan tubuh Lin Yan serta Ki Raja pemilik Lin Yan. Bersambung. Chapter 376. Menghabisi musuh.